Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang harus bertarung kembali dengan salah satu agen Innocent Zero yang bernama Cellwar. Meskipun di pertarungan sebelumnya Mas hampir tidak bisa menghindari serangan hujan karbon dari Cellwar, pada akhirnya, kali ini Mas pun sudah bisa mengatasi serangan hujan karbon itu dengan mudah berkat kekuatan ototnya yang sudah bertambah kuat. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan memperkenalkan siapa itu Adam Jobs yang telah menjadi guru dari Innocent Zero dan juga kepala sekolah. Adam telah diberkati dengan kemampuan sihir yang sangat besar. Dia adalah pengguna sihir terkuat yang pernah dilihat oleh dunia sejak berabad-abad. Dimulai dari pendidikan sihir hingga sampai fasilitas biru, pengaruh besarnya telah terasa di berbagai area masyarakat sihir. Namun masa tuanya, dia habiskan untuk membantu publik yang tidak bisa memakai sihir. Nobles Obige yang kuat melayani yang lemah. Itulah pemikiran yang telah diwariskannya kepada ketiga muridnya termasuk Walbert. Dan sekarang, di dalam pertarungan antara kepala sekolah Walbert melawan Innocent Zero, atau lebih tepatnya setelah Innocent Zero menggunakan mantra terlarang Time the Living Dead, di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati dengan menggunakan mantra itu. Dan orang itu ternyata adalah Adam Jobs, sang penyihir terkuat yang pernah menjadi guru dari Innocent Zero dan juga kepala sekolah Walbert. Kepala sekolah yang melihat kemunculan Adam di sana, sontak dia pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau tubuh masternya lah yang akan dibangkitkan oleh Innocent Zero. Namun tanpa mempedulikan reaksi kaget dari kepala sekolah saat itu, di sini Innocent Zero pun kemudian berkata, "Aku akhirnya telah mendapatkan sihir untuk membangkitkan kehidupan hanya dari serpihan daging. Tapi karena itu hanya bisa membalikan tubuh fisiknya seperti semula dan tidak bisa memulihkan pikirannya juga. Maka untuk mengatasi hal itu, tentu saja aku telah menyuruh seorang pengguna sihir bernama Necrosman yang akan mengambil alih tubuhnya." Yang mana setelah kepala sekolah bertanya kepada Innocent Zero seberapa jauh kau akan memasakku, di saat itu juga Necros pun langsung saja mengendalikan tubuh Adam untuk melancarkan serangan sihirnya kepada kepala sekolah. Hingga ketika Innocent Zero melihat serangan itu sudah akan mengenainya, dia pun kemudian sekali lagi mengatakan kepada kepala sekolah, "Master kita memiliki hidup yang panjang, tapi dia bahkan tidak bisa melawan degradasi. Namun di sini, aku sudah memulihkan dia kembali seperti saat masa primanya. Kekuatan sihirnya masih tetap yang tertinggi di kelasnya. Master sangat sayang padamu, apa kau tidak senang bisa menemuinya lagi?" Lalu sembari menahan serangan dari Adam yang telah dilancarkan kepadanya, di sini kepala sekolah pun kembali terbayang dengan masa lalunya yang pernah dia lalui bersama masanya itu. Yang mana ketika Adam telah mewariskan pemikiran Nobles Obige-nya kepada Walbert saat dia masih muda. Saat itu Walbert hanya bisa berpikir, menurutnya Nobles Obige itu hanya terdengar seperti kata dari mereka yang tidak ingin maju, yaitu kata-kata yang mereka pakai untuk mendapat perlindungan dari yang lain. Namun walaupun yang dipikirkan oleh Walbert saat itu ada benarnya juga, di lain sisi Adam pun tetap mencoba untuk memberikan penjelasannya kepada Walbert tentang makna sebenarnya dari Nobles Obige. Pada intinya sebagai orang yang lebih kuat dari yang lemah, Adam berharap agar Walbert bisa membaktikan dirinya untuk orang lain. Tapi karena saat itu Walbert masih terlalu muda untuk memahaminya, Adam pun kemudian berkata kepada Walbert, "Suatu hari nanti kau pasti akan paham karena kau itu kuat." Lalu kembali lagi ke masa sekarang, tepat setelah kepala sekolah mengingat pembicaraannya bersama masternya itu. Di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang dibuat sangat terkejut dengan kepala sekolah yang mampu menangkis serangan dari Adam sembari berkata, "Master adalah orang terbaik yang pernah ku kenal. Tapi seiring berjalannya waktu, tentunya kita harus menghargai masa kini juga. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihku lagi. Sekarang akan kubuktikan kalau akulah yang terkuat." Sementara di tempat berbeda di arena pertarungan saat ini, di sini kita pun juga dapat melihat ada Mas yang masih berhadapan dengan Cellwar.
Mas bertanya memangnya kenapa dirinya itu telah diincar oleh Innocent Zero. Lalu Selwar pun juga langsung jawabnya dengan mengatakan, "Apa kau tahu tentang sihir terlarang pembuatan tubuh? Itu adalah sihir kegelapannya dipakai untuk membuat jantung abadi dari 6 jantung keturunan sedara. Ayahku Innocent Zero telah mempersiapkan 6 anak yang berbeda untuk dibesarkan sebagai wadah bagi jantungnya. Singkatnya, kau adalah ciptaan Innocent Zero. Dia menciptakanmu hanya untuk tubuh sempurnanya, sedangkan keberadaanmu tidak lebih adalah demi jantungmu saja." Mendengar hal itu, sontak Mas pun langsung dibuat sangat terkejut dengan apa yang diketahuinya saat itu. Namun ketika Selwar kembali mengatakan seharusnya Mas senang karena itu adalah suatu kehormatan besar di mana Mas akan jadi bagian dari makhluk star dewa. Di sini Mas pun malah menanggapinya dengan menanyakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Selwar. Mas bertanya, "Jadi apakah aku ini seperti proteinnya dipakai untuk membentuk otot? Jadi itukah diriku?" Tapi karena di lain sisi Selwar benar-benar tidak paham dengan maksud pertanyaan Mas. Sontak Selwar pun hanya bisa diam saja tanpa tahu apa yang harus dia jawab kepada Mas. Hingga di saat Mas melihatnya, lagi-lagi Mas pun kembali mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak dipahami oleh Selwar. "Itu berat, sungguh mengejutkan sekali ternyata hidupku selama ini." Namun tepat sebelum Mas dapat menyelesaikan ucapannya tersebut, kocaknya di sini, dengan santainya Mas malah langsung tidur siang di tengah-tengah pertarungannya melawan Selwar. Hingga ketika Selwar melihatnya, tentu saja Selwar pun tidak terima dan langsung meneriaki Mas untuk menyuruhnya bangun, karena ini bukan saatnya untuk tidur siang. Mas yang saat itu terkejut mendengar teriakan Selwar. Perlahan dia pun memang langsung bangun dari tempat tidurnya. Tapi sialnya, dia yang awalnya berharap kalau kekacauan ini cuma mimpi saja, ternyata semuanya malah masih sama dan tidak ada yang berubah sedikit pun. Mengingat sebelumnya Selwar telah mengatakan kalau Mas itu adalah anak Innocent Zero, Mas pun kemudian kembali bertanya kepada Selwar, apakah itu artinya mereka ini bersaudara? Tapi karena Selwar itu hanyalah cloningannya diciptakan oleh Innocent Zero saat dia memberikan darahnya kepada sebuah mayat, tentu saja mereka itu bukanlah saudara. Selwar mengatakan keberadaannya itu hanya untuk membantu agar Innocent Zero bisa mencapai tujuannya. Baginya itu adalah suatu kehormatan terbesar yang bisa dia bayangkan untuk bisa menjadi bagian dari tubuh Innocent Zero. Tapi saat dia tahu kalau Innocent Zero telah memilih sampah tak berguna seperti Mas, sontak hal itu pun telah membuatnya jadi tidak tahan lagi dan tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun di saat Selwar baru saja mengatakan kalau dia ingin menghajar Mas agar Mas bisa bersyukur karena dirinya itu masih ada gunanya, di saat itu juga, tiba-tiba saja Mas pun langsung saja melayangkan pukulan keras yang tepat di wajah Selwar, hingga membuat Selwar seketika langsung terhempas ke tanah. Lalu sembari menantang Selwar untuk kembali bertarung dengannya, dengan songongnya Mas pun kemudian berkata, "Tidak peduli walaupun hidupku ini memiliki arti yang spesial atau tidak, aku ini tak terkalahkan. Jadi ayo, tunjukkan kemampuan terbaikmu padaku." Mendengar hal itu, Selwar masih berusaha untuk tidak terpancing dengan ejekan Mas. Tapi karena Mas ini sudah berhasil membuatnya berdarah, maka akhirnya Selwar pun benar-benar jadi sangat marah dan langsung menerima tantangan dari Mas. Jadi sembari mengeluarkan garis ketiga buatannya diberikan oleh Innocent Zero kepadanya. Di saat itu juga, Selwar pun langsung saja menggunakan mantra summonnya untuk memanggil kekuatan Hypaetus God Avairon-san Dewa Besi untuk menghadapi Mas. Namun bukannya merasa takut atau terkejut dengan kekuatan Selwar yang meningkat pesat saat itu. Di lain sisi Mas pun malah dengan santainya kembali mengajak Selwar dengan mengatakan, apaan katamu? Ayo maju sini." Lalu sembari menunjukkan tongkatnya yang sudah berubah bentuk ke wujud aslinya itu. Di sini Selwar pun langsung menjelaskan kepada Mas dengan mengatakan, "Ini adalah kekuatan penuh dari wujud asli tongkatku. Setiap sihir bisa berevolusi menjadi berbagai bentuk, tergantung siapa dan bagaimana memakainya." Setelah mengatakan itu, Selwar pun langsung saja menunjukkan pisau berlian dari tongkatnya kepada Mas dengan sebuah mantra yang dia namai Diamond Cutter. Namun karena saat itu Mas juga langsung menghindarinya dengan melompatkan tubuhnya ke sela-sela pisau berlian itu. Pada akhirnya, serangan itu pun tidak berhasil mengenai Mas dan hanya bisa memotong bangunan sekolah yang ada di belakangnya saja. Selwar mengatakan di ujung cincin pisaunya itu terbuat dari berlian, jadi tidak ada yang tidak bisa dipotong olehnya, dan mereka juga akan terus memburu Mas hingga Mas terpotong-potong sampai tipis. Yang mana setelah Selwar melancarkan serangannya kepada Mas, di sini kita pun dapat melihat Mas yang telah mendapat luka di bagian wajahnya akibat tidak bisa menghindari cepatnya pergerakan dari pisau berlian itu. Bahkan ketika Mas mencoba menghiraukan serangan bertubi-tubi dari pisau berlian itu dan ingin langsung menyerang Selwar yang ada di depannya, tanpa terduga, tiba-tiba saja Mas pun malah langsung dikejutkan dengan serangan pisau cincin lainnya yang menghantam perut Mas. Tentunya dengan kecepatan refleks yang dimiliki oleh Mas, dan sigap Mas pun juga langsung mengurangi dampak serangannya dengan segera mundur ke belakang. Sehingga akhirnya serangan cincin itu cuma bisa mengenai seragam Mas saja.
Sampai di sini Selwar masih tidak berhenti melancarkan serangannya kepada Mas dengan menggunakan pisau berliannya. Hingga di saat Mas juga terus menghindari serangan itu dengan menggunakan kelenturan tubuhnya. Pada akhirnya Mas pun jadi tahu, ternyata sejak tadi Selwar ini sengaja menyimpan 2 sisa dari 4 cincinnya untuk membuat Mas tidak bisa mendekatinya. Mas yang merasa kalau 4 cincin itu terlalu banyak untuk dia hindari. Sontak dia pun malah jadi menganggap kalau situasi ini benar-benar gawat untuknya. Sementara Selwar yang saat itu sudah merasa lebih unggul dari Mas, dia pun kemudian kembali mengatakan kepada Mas, "Oh, apa sekarang kau takut? Tapi kalau aku jadi kau, aku tidak akan mencoba kabur, kecuali kau mau mengorbankan semua orang lain di sini." Setelah itu Selwar pun langsung saja menggunakan mantra Black Diamond yang berbentuk seperti bongkahan berlian tajam untuk menyerang Mas kembali. Hingga di saat Mas melihatnya, sontak Mas pun jadi merasa cukup kesal sembari mengatakan, "Kau ini memang punya banyak trik ya." Lalu sebelum melancarkan serangannya itu kepada Mas, di sini Selwar pun juga ingin menjelaskan sekali lagi kepada Mas mengenai tongkat sinnya itu dengan berkata, sebuah tongkat yang dibangkitkan dengan mantra summon bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat, tapi kekuatan sin yang bisa kau keluarkan tentunya juga akan menjadi tidak ada bandingannya. Ribuan pecahan berlian itu akan menusuk semua manusia sampah itu. Kau kira kau sudah menemukan rumah yang nyaman bagi dirimu sendiri? Kau suka dengan para sampah tak berguna ini? Mereka semua akan mati. Menyerahlah Mas Bandel. Setelah itu Selwar pun langsung saja melancarkan serangannya sekali lagi kepada Mas dengan menggunakan 2 pisau cincinnya. Namun tepat sebelum serangan itu berhasil mengenai Mas, di sini kita pun dapat melihat Mas juga langsung berbalik badan untuk berlari ke arah sebaliknya dari serangan itu. Hingga di saat Selwar melihatnya, sontak Selwar pun malah dibuat kebingungan dan juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Mas lakukan dan kenapa dia berlari ke arah sebaliknya? Apa dia mau meninggalkan murid-murid ini? Sepertinya aku sudah membuatnya terpojok hingga dia menyerah. Tapi tanpa disadari oleh Selwar, di saat dirinya baru saja memikirkan hal itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Mas pun sudah berada di belakang Selwar lagi sembari memegang bahunya. Mas mengatakan dia sudah memutari sekolah ini untuk kabur dari cincin Selwar. Sementara Selwar yang cukup terkejut dengan aksi Mas yang berhasil kabur dari cincinnya, sontak dia pun juga jadi bertanya-tanya di dalam benaknya. Sebenarnya seberapa cepat dia berlari hingga bisa melakukannya? Dan juga dia menggenggamku sangat erat. Apa dia mencoba menarikku bersamanya? Namun jika benar begitu, tentu saja menurut Selwar usaha Mas itu hanya akan percuma saja. Karena dengan menggunakan lapisan pelindung yang dia miliki saat ini, maka Selwar pun sangat yakin pastinya tidak ada pukulan yang bisa menghancurkan kulit berliannya itu. Tapi malah sebaliknya, justru dialah yang akan memotong Mas hingga jadi berkeping-keping dengan pisau cincinnya. Yang mana tepat saat Selwar melancarkan serangan pisau cincinnya itu dari arah belakang Mas. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang terkena serangan telak dari pisau cincin itu. Hingga di saat Selwar melihat Mas yang sudah tergeletak tidak berdaya di depannya, saat itu Selwar pun langsung saja menginjak kepala Mas sembari berkata, "Hahaha, ternyata kau ini tak sekuat perkataanmu. Kau sama saja seperti sampah lainnya. Kau itu sungguh menyedihkan. Sekarang akan kupotong teman-temanmu hingga jadi 2. Namun tepat di saat Selwar baru saja merasa yakin kalau dirinya sudah berhasil mengalahkan Mas, tanpa terduga, sontak dia pun langsung dikejutkan dengan kepala Mas yang tiba-tiba saja berubah menjadi kue kering. Bahkan di saat dirinya masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, di saat itu juga, lagi-lagi dia pun malah semakin dibuat terkejut dan juga kebingungan ketika melihat Mas yang ternyata masih hidup. Padahal dia sendiri sangat yakin kalau Mas tadi benar-benar sudah dibunuh olehnya. Ditambah lagi ketika Selwar melihat Mas yang terus memasukkan kue kering ke dalam mulutnya dengan paksa. Sontak hal itu pun malah membuat Selwar juga tidak berhenti bertanya-tanya di dalam benaknya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan bagaimana bisa dia masih hidup? Selwar yang saat itu sudah merasa tersedak akibat kue kering yang terlalu banyak masuk ke dalam mulutnya. Dia pun kemudian meminta kepada Mas untuk berhenti memaksanya memakan kue itu. Namun tanpa disadari oleh Selwar, dari semua kejadian yang dia alami saat itu ternyata tidak ada satupun yang nyata. Karena sebenarnya, sejak tadi Selwar ini hanya sedang dicekik oleh Mas saja, hingga membuatnya jadi mengalami hipoksia. Ini adalah kondisi di mana otak kekurangan oksigen hingga bisa menimbulkan halusinasi. Jadi tepat sebelum cincin Selwar tadi sempat mengenai Mas, Mas sendiri menyadari tentunya akan sulit untuk memukul atau menembus lapisan berlian yang melindungi tubuh Selwar itu dengan waktu yang tersisa dan membatalkan serangannya. Namun karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Mas pun mencoba mencekik menembus lapisan kulit berlian Selwar dengan memakai kekuatan besar otot bicepnya. Hingga dengan cara tersebut, akhirnya Mas pun bisa menghentikan oksigen dari pembuluh darah arteri karotid di tubuh Selwar. Dan Mas juga berhasil membuat Selwar jadi pingsan, hanya dalam waktu kurang dari sedetik saja. Sementara bersamaan dengan hancurnya mantra si Black Diamond akibat Selwar yang sudah ditumbangkan oleh Mas,
sembari mengangkat kedua tangannya yang digunakan untuk cekik leher seluar tadi. Dengan kerennya Mas pun kemudian berkata, "Aku sangat peduli dengan sekolah ini. Jadi jika kau mau mengajukannya, maka bersiaplah kau untuk kucekik." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.